Balik lagi sama aku Dodo di channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen ngebahas lanjutan dari yang kemarin tentang anxiety. Kali ini yang pengen aku bahas itu kenapa sih kita bisa terkena anxiety dan kenapa sih anxiety itu kayak sensasinya itu hilang timbul gitu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Ya pelan-pelan ya kita bahas ya satu persatu. Dan aku juga pengen ngasih tahu sedikit kenapa aku yang dulunya itu sehat-sehat aja, kayak ya terlalu percaya diri, akhirnya bisa terkena anxiety. Kita bahas satu persatu. Jadi untuk kasusku sendiri ya, anxiety yang ku alami itu terjadi karena aku sering melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Kesalahan yang sama itu maksudnya bukan kayak berbuat dosa atau berbuat kriminal gitu, enggak. Tapi aku tuh dulu sering kali gitu berada di lingkungan yang sangat-sangat toksik. Awalnya aku ngira itu kayak ya pertemanan yang sehat lah, karena memang dari luar itu kayak biasa aja, kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Teman-temannya kayak baik-baik, tapi di belakang itu ya ngerti lah kan, ada aja gitu manusia yang suka ngomongin orang di belakang, yang tiba-tiba nusuk dari belakang. Intinya aku dulu itu sering berada di lingkungan yang membuat aku kecewa. Awalnya sih kayak biasa aja, ya udahlah gitu. Tapi yang gak aku sadari itu kayak menumpuk stres. Yang lama-lama stres itu tersimpan di kepala. Dan akhirnya yang aku tahu itu stres itu kayak bom waktu. Yang bisa meledak kapan aja, yang dapat membuat aku anxiety. Menimbulkan anxiety. Itu sih yang terjadi sama aku, kenapa aku bisa terkena anxiety akhirnya. Masa-masa itu mungkin aku alami di masa SMA dulu ya. Aku merasa pertemanan waktu itu tuh kayak ya kayak pertemanan yang sehat. Tapi belakangan aku baru sadar kalau sebenarnya aku sedang berada di lingkungan yang toksik, di lingkungan yang gak sehat, di circle yang gak sehat. Bukan cuma itu, beberapa tahun lalu aku juga pernah bekerja di salah satu sekolah sebagai staff di sana, dan itu lingkungannya juga nggak sehat gitu. Yang nggak aku sadari itu juga membuat stres di kepala makin menumpuk, dan mungkin itulah yang mempercepat anxiety itu muncul. Dan yang aku yakin itu anxiety itu nggak terjadi secara tiba-tiba, pasti adalah pemicunya, adalah penyebabnya. Kalau untuk aku sendiri ya penyebabnya mungkin ya itu tadi ya, karena banyak melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Nah, jadi gimana cara aku untuk bisa sedikit lah terbebas dari anxiety? Bukan berarti hilang ya, hanya sedikit terbebas, menghindarinya atau meredakannya. Yang aku lakukan itu ya berdamai aja gitu, mencoba memaafkan mereka, mencoba melangkah maju ke depan, gak usah lagi lihat ke belakang. Ya intinya berdamai aja lah sama keadaan yang udah ada, sama kejadian yang lalu, dan gak usah lagi diingat-ingat, gak usah dilihat ke belakang, maju aja. Ya pelan-pelan lah, mungkin itu bisa meredakan anxiety-nya. Untuk aku sendiri tiba-tiba juga kadang muncul sih, masih muncul sih sampai sekarang anxiety-nya. Tapi ya karena aku udah tahu gimana cara meredakannya, gimana cara menghindarinya, ya mungkin akhirnya aku bisa sedikit meredakannya, sedikit hilang, ya pelan-pelan. Kalau dulu mungkin dalam sebulan itu adalah sekali dua kali aku anxiety, ya sekarang mungkin nggak segitulah. Sebulan itu mungkin nggak ada sama sekali, atau mungkin 2 bulan 3 bulan juga nggak ada. Yang perlu kita pelajari itu sebenarnya mengontrol pikiran kita. Ya udah gitu, jangan pikirin lagi tentang anxiety itu. Kalau tiba-tiba sensasi muncul kayak aku bilang kemarin, ya udah diabaikan aja, anggap aja itu nggak ada. Susah sih kalau awal-awal, tapi lama-lama bakal terbiasa dan mungkin lama-lama akan hilang. Itu cara aku ya. Terakhir
untuk kalian yang sampai sekarang mungkin sedang berada di lingkungan yang toksik, entah itu lingkungan pertemanan atau pekerjaan. Kalau lingkungan pertemanan ya mungkin kalian bisa lah kayak udahlah tinggalkan aja itu pertemanan yang gak sehat itu. Tapi kalau di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat kerja, ya sebisa mungkin lakukan aja sih apa yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Kayak nggak usah terlalu banyak berteman, ya udah datang kerja, pulang, ambil gaji, kayak gitu sih. Nggak usah terlalu banyak memikirkan yang lain-lain. Itu sih tips aku. Mungkin bisa terpakai, mungkin juga nggak bisa. Ya, aku sih berharapnya semoga yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat lah untuk kita semua, terutama untuk aku sendiri. Oke, segitu aja kali ini. Bye.